Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya mohon maaf karena tidak bisa bertemu secara langsung ya di kelas. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan PPT yang sudah saya unggah di e-learning. Mohon diperhatikan dan kalau misalnya nanti ada masih bingung bisa mengulang video ini ya. Jadi kita akan belajar menentukan metode asesmen. Nah, kita kaitkan dengan mata kuliah kita itu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, asesmen sendiri itu apa sebenarnya? Asesmen itu ya seperti evaluasi itu ya. Tapi kalau asesmen itu mengumpulkan dan mendiskusikan informasi dari berbagai sumber yang beragam untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang apa yang sudah dikuasai oleh peserta didik, oleh siswa. Nah, bedanya dengan evaluasi, kalau evaluasi itu di akhir kemudian secara menyeluruh. Tapi kalau asesmen itu bisa di tengah, bisa di akhir ya. Asesmen itu terdiri dari banyak cara untuk mengumpulkan datanya. Nah, nanti data itu dikompilasi kemudian untuk menentukan sejauh mana capaian hasil belajar dari siswa. Nah, kemudian ada 4 elemen yang menjadi dasar asesmen yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran, TP dan ATP kemarin itu adalah bagian yang pertama. Kemudian mengembangkan atau memilih tindakan asesmen. Jadi apakah mau langsung atau tidak langsung seperti pengukuran laporan mandiri, portofolio, dan seterusnya itu. Apa bukan portofolio ya, angket dan sebagainya itu ya. Kalau langsung ya berarti ada proyek, produk, makalah, terus tes, ujian itu, kemudian wawancara, studi kasus, dan banyak lagi yang lainnya. Dan yang ketiga, menciptakan pengalaman yang mengarah pada hasil, memastikan bahwa siswa itu punya pengalaman yang apa ya untuk mendukung hasil belajarnya gitu ya. Kemudian yang terakhir itu mendiskusikan dan menggunakan hasil penilaian atau hasil asesmen tadi untuk meningkatkan pembelajaran. Jadi muaranya asesmen itu hasil akhirnya atau endingnya itu adalah untuk meningkatkan pengajaran, kualitas pembelajaran gitu ya. Jadi beda dengan evaluasi. Kalau evaluasi kan untuk menilai berhasil atau tidaknya pembelajaran. Tapi kalau asesmen itu orientasinya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, untuk menentukan metode asesmen ada 4 tahapan ya. Yang pertama menganalisis TP atau mengembangkan tujuan pembelajaran kemarin. Kemudian mengidentifikasi kata kerja operasional atau kata kerja aksi. Nah, di TP itu kan pasti ada siswa mampu menyebutkan, siswa mampu menjelaskan, siswa mampu mengidentifikasi, siswa mampu menghargai, dan seterusnya itu. Itu adalah kata kerja operasionalnya. Itu nanti menentukan dia berada di level berapa gitu ya. Kalau jelaskan itu apakah jelaskan pada analisis atau pada pemahaman saja gitu ya. Nah, kemarin kan kita sudah mencoba menganalisis itu ya ketika menentukan metode pembelajaran. Nah, kemudian yang terakhir baru pilih metode asesmen atau penilaian yang efektif. Kalau misalnya menjelaskan itu cocoknya pakai apa yang sesuai? Apakah pakai tes atau non-tes? Nah, kita perhatikan di sini, kalau untuk domain kognitif itu, teman-teman harus menggunakan tes ya, atau menggunakan tes untuk melakukan asesmen. Jadi tes itu ada tes subjektif, ada objektif. Subjektif itu uraian, lisan itu, uraian itu adalah subjektif ya. Kalau objektif itu ada pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, isian singkat itu objektif. Nah, kita perhatikan di sini ada metode asesmen, ada taksonomi Bloom ya. Coba perhatikan yang pertama, soal pilihan ganda itu cocoknya pada level berapa di taksonomi Bloom. Nah, ternyata di sini yang cocok adalah level 1 mengingat, kemudian 2 memahami dan menerapkan. Itu bisa kalau pakai pilihan ganda. Kalau menganalisis bisa tergantung situasi dan kondisi. Sementara kalau mengevaluasi dan menciptakan kurang pas gitu ya. Kemudian
Soal benar salah itu malah hanya level 1 dan 2 saja. Kalau sudah menerapkan dan sampai menciptakan tidak bisa dipakai, ya. Menjodohkan juga sama. Nah, jadi ini nih, nanti tolong dipakai untuk pedoman tabel ini. Kalau TP yang kalian ambil kemarin di level 1 dan 2 misalnya, ya lihat di sini. Metode apa, metode asesmennya yang cocok itu apa? Kan jelas pakai tes. Nah, tesnya itu dalam bentuk apa? Pilihan ganda kah atau menjodohkan gitu. Nah, nanti silakan ditentukan. Ini kalau untuk kognitifnya ya, pengetahuannya. Kalau afektifnya berbeda lagi ya. Afektif itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tingkatan. Nah, ada receiving, responding, valuing, organizing, characterizing. Nah, ini nanti di kesempatan lain saja saya jelaskan karena butuh penjelasan yang agak panjang. Nah, untuk menilai afektif atau sikap itu bisa melalui pengamatan, observasi gitu ya. Berarti non-tes. Kalau sikap itu berarti non-tes. Misalnya TP-nya kalau siswa mampu menghargai, itu jangan pakai tes, tapi non-tes. Dengan cara apa? Ya silakan pilih. Mau pakai pengamatan, penilaian diri, atau penilaian sejawat, penilaian teman. Jadi temannya itu yang menilai. Itu kalau apa namanya, afektif atau sikap itu caranya begitu ya. Tidak pakai tes tapi non tes. Nah, biasanya ada skala ini ya, skala peringkat, skala Likert, skala Goodman, checklist. Ini untuk mengukurnya. Jadi metodenya tadi, metodenya pakai 3 ini, pengamatan, penilaian diri, penilaian sejawat, tapi untuk mengukurnya, mengukur apa namanya, seberapa bisa menghargai itu biasanya menggunakan skala-skala seperti ini. Nah, mungkin di kesempatan lain nanti saya jelaskan juga ya skala-skala ini ya. Psikomotorik beda lagi ya. Psikomotorik juga tidak bisa pakai tes tadi itu. Pakainya juga non-tes. Ini ada 5 tahapan juga. Ada imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Ada tes juga bisa sebenarnya, tapi dalam kasus-kasus tertentu ya. Nah, yang banyak digunakan untuk apa namanya, psikomotorik atau keterampilan itu observasi, penilaian antar teman, penilaian kinerja atau performance. Misalnya dulu kalian olahraga, mata pelajaran SPO, PJOK ya. PJOK itu kalian disuruh praktek passing, volley itu, passing untuk bola volley itu ya. Nah itu kan unjuk kinerja ya, penilaian kinerja. Kemudian portofolio, kumpulan dari tugas-tugas, penilaian proyek atau penilaian produk. Ini kalau psikomotorik. Nah, di TP yang kita sudah analisis itu sepertinya jarang atau kayaknya tidak ada yang psikomotorik ya. Semuanya kalau tidak kognitif ya afektif. Itu hanya 2 itu sepertinya. Kalau di PPKN itu jarang psikomotoriknya. Karena memang mata pelajarannya orientasinya pada apa namanya? Pada pengembangan sikap ya sebenarnya. Saya rasa itu ya teman-teman ya. Jadi nanti silakan dilanjutkan setelah setelah menyimak video ini, silakan melanjutkan tugas kelompoknya, yaitu mengisi kolom paling terakhir yaitu metode asesmen. Jadi kemarin kan sudah menentukan metode pembelajaran. Nah, sekarang metode asesmennya apa untuk TP1 misalnya gitu. Jadi per TP, setiap TP itu nanti ketemu apa namanya, metode asesmennya. Harus eh, ada metode asesmennya setiap TP. Jadi kayak metode kemarin itu. Bisa dipahami ya. Saya rasa itu saja cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.